Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, berkat taufiknya, restunya, izinnya, kehendaknya, kita dapat duduk sama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini yang akan kita isi dengan dua sesi. Sesi pertama yaitu ulasan atau penerangan tentang satu topik berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6. Di bawah tajuk Pengingkaran Janji Prasetia Yahudi dan Nasrani. Ustaz ulang sekali lagi. Sesi pertama kita akan bincang tentang satu tajuk, pengingkaran janji prasetia Yahudi dan Nasrani. Dan yang kedua, sesi yang kedua disusuli dengan menjawab beberapa soalan para jamaah. Seri yang pertama atau sesi yang pertama, tajuk pengingkaran janji prasetia Yahudi dan Nasrani berdasarkan ayat 12 hingga 14 dari surat Al-Maidah. InsyaAllah sekitar setengah jam atau 35 minit. Kemudian 25 minit berikutnya kita akan isi dengan menjawab beberapa soalan para jamaah. Kita bacakan dulu untuk mendapat keberkatan sedikit dari ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
Demikian ayat 12 dari surat Al-Maidah. Nanti kita akan terjemahkan. Sebelum itu kita sebut dulu sebagai muqaddimah. Pengantar, pendahuluan. Dalam ayat-ayat terdahulu, yakni pelajaran sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman supaya memenuhi janji. Allah sebut perkara-perkara yang dihalalkan dan perkara-perkara yang diharamkan. Allah suruh sebelum salat hendaklah beruduk dulu. Ikhlas. Dan jika ingin memberi penyaksian, berilah penyaksian dengan adil. Itu pelajaran terdahulu. Pelajaran berikutnya yaitu pelajaran hari ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan sikap Yahudi dan Nasrani. Sifat yang mendarah mendaging orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah mungkir janji. Itu sebabnya mana-mana orang-orang beriman, orang biasa ke, orang luar biasa ke, lebih-lebih lagi pemimpin, jangan mungkir janji. Sebab itu adalah sifat utama Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang beriman tak akan begitu. Apalagi akibat daripada mungkir janji. Banyak rakyat menjadi korban. Ingat, mungkir janji adalah sikap yang sudah mendarah mendaging bagi orang Yahudi dan Nasrani. Sebab akibat daripada mungkir janji, Allah akan turunkan bala. Allah akan turunkan bencana di dunia dan di akhirat. Akibat daripada mungkir janji. Mudah-mudahan pengajaran ya Allah sebut kepada Yahudi dan Nasrani itu perlu diambil iktibar oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya bila kita lihat tiga golongan manusia dalam surat Al-Fatihah. Golongan pertama, golongan yang mendapat siratal mustaqim. Golongan kedua, golongan yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdubi alaihim. Dan golongan ketiga, ad-dallin, golongan yang sesat. Yang kita minta agar menjadi dan mendapat siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Itu yang kita minta. Jalan yang lurus ini pula ialah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Allah jelaskan siapa mereka. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Selanjutnya kita minta supaya dilindungi dari dua golongan. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Nabi ketika ditanya siapa golongan yang dimurkai, Nabi jawab Yahudi. Walad dalin, lindungi kami juga ya Allah daripada orang yang sesat.
Ketika Nabi ditanya, siapa golongan ad-dhalin? Nabi jawab, Nasara, Nasrani, Kristian. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebut di antara sifat Yahudi dan Nasrani, mungkir janji, kita mesti jauhi sifat buruk tersebut. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mungkir janji, mereka ditimpa bencana di dunia dan di akhirat. Demikian halnya, andai kata orang-orang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad suka mungkir janji, mereka juga layak mendapat bencana dari Allah di dunia lagi sebelum di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat kaedah ilmu tafsir. Al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul? Ayat ini diturunkan sepenuh sikap Yahudi dan Nasrani. Tapi pengajaran yang ada di dalamnya bukan untuk mereka saja. Untuk semua, hatta umat Nabi Muhammad. Bila pada dirinya ada sifat Yahudi dan Nasrani, mereka juga layak mendapat murka Allah, bencana dunia dan akhirat. Okey, sekarang kita mula terjemahkan. Ayat 12. Ayat yang kita bacakan tadi, maknanya terjemah harfiah, sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. 12 orang pemimpin Bani Israel diangkat. Dan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kamu. Allahu Akbar. Maknanya Allah akan tolong mereka. Inni ma'akum. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kamu. Nanti kita akan jelaskan apa makna bersama di sini. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam syurgaku yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir, ingkar di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini ada kaitan tadi. Permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Yaitu jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani. Cuma komen ulama tafsir mutaakhirin. Yahudi dimurkai bukan karena Yahudinya. Nasrani Kristen dikatakan sesat bukan karena Nasraninya, tapi karena sifatnya. Oleh sebab itu, mana-mana manusia, walaupun mereka umat Muhammad, memiliki sifat macam sifat Yahudi dan Nasrani, yang dalam hal ini suka mungkir janji, mereka juga mendapat ancaman daripada Allah. Sesat. Terkeluar dari jalan yang lurus. Dan Allah tidak mau bantu mereka lagi. Okey. Ustaz tidak bermaksud ingin baca. Sebab bila baca akan jadi panjang. Ustaz yakin para jamaah juga sudah baca tadi.
Kesimpulan ayat itu, kalau tadi terjemah harfiah, ini terjemah maknawiyah, yaitu pengajaran yang dapat diambil dari ayat tadi. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dengan Bani Israel melalui lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, supaya Musa pilih 12 orang pemimpin Bani Israel. Sebab Bani Israel ada 12 kabilah, 12 suku. Setiap suku ada seorang pemimpin. Setiap pemimpin tersebut diperintahkan oleh Allah melalui lisan Nabi Musa supaya semua mereka Bani Israel mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Jika Bani Israel yang 12 suku tadi, yang dipimpin oleh masing-masing leader mereka, Allah berjanji, bila kamu patuhi perintah Allah, Allah kata kepada mereka, Inni ma'akum, aku bersama kamu. Dalam ilmu akidah, ada satu bab namanya Babul Ma'iyah. Babul Ma'iyah, yaitu bab kebersamaan Allah dengan makhluk. Babul Ma'iyah pula terbagi dua. Al-Ma'iyatul Ammah dan Al-Ma'iyatul Khassah. Kebersamaan umum, yakni Allah bersama pada semua makhluk. Tak kira dia beriman atau dia kafir. Dengan makna Allah mengetahui. Dengan makna Allah melihat, Allah mendengar. Allah berkuasa terhadap mereka. Tak kira apa agamanya. Satu lagi namanya Al-Ma'iyatul Khassah. Kebersamaan Allah secara khusus, yaitu kepada orang-orang beriman saja. Terutama Allah bersama para nabi, Allah bersama para rasul, Allah bersama para wali-wali Allah, Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, Allah bersama orang-orang yang ikhlas, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Cuma Al-Ma'iyatul Khassah ini, dia membawa makna Allah bantu, Allah tolong. Selain mengandung makna Allah melihat, Allah mengetahui, Allah berkuasa. Tapi ada satu tambahan yang tak ada pada Al-Ma'iyatul Ammah, yaitu Allah tolong. Oleh sebab itu, di sini dia membawa makna Al-Ma'iyatul Khassah kepada 12 orang pemimpin tadi, pada 12 kabilah tadi. Jika mereka taat Allah, Allah akan tolong mereka mengalahkan musuh. Itu cara memahaminya. Kemudian Allah sebut beberapa perjanjian yang mesti mereka laksanakan. Pertama, mereka mesti mendirikan salat dengan sempurna. Yang kedua, mereka mesti mengeluarkan zakat. Yang ketiga, mereka mesti beriman pada Rasul yang diutus sesudah Nabi Musa, sesudah Nabi Isa. Mesti beriman. Khasnya Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tiga dah. Dirikan salat, keluarkan zakat, beriman pada rasul-rasul selanjutnya, dan yang ketiga, mereka hendaklah memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Memberi pinjaman di sini dengan makna menafkahkan hartanya selain zakat. Infak, sedekah, sumbangan,
jika semua janji di atas yang 4 itu, salat, zakat, beriman kepada nabi-nabi sesudahnya, dan menginfakkan harta ke jalan Allah, Allah janji Allah akan hapus dosa-dosa mereka semuanya, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Tetapi sebaliknya, bila janji-janji tersebut dikhianati, dipungkiri, tidak dilaksanakan, mereka diancam oleh Allah akan termasuk orang yang sesat. Sesat dari jalan yang lurus. Sekali lagi Ustaz ulang, segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang tertentu, Yahudi dan Nasrani. No. Itu sebabnya apabila hari ini umat Muhammad memiliki sifat-sifat yang negatif, mungkir janji, tak mau salat, tak mau beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak suka memberi sumbangan, tidak mengeluarkan zakat, mereka juga akan dapat ancaman yang sama di dunia dan di akhirat. Tetapi sebaliknya, apabila mereka penuhi, dosa-dosa mereka dihapuskan oleh Allah. Mereka layak masuk syurga. Mereka layak mendapat siratal mustaqim. Kita teruskan dengan ayat berikut. وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Hingga akhir ayat 13. Untuk menghemat masa, Ustaz terjemahkan dulu. Terjemah harfiah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya. Ini dia. Yahudi dan Nasrani melanggar janji. Kami kutuk mereka. Allah laknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Sehingga sukar mendapat hidayah. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang telah mereka diperingatkan dengannya. Dan kamu, hai Muhammad, senantiasa akan melihat khianatan dari mereka kecuali sedikit sekali. Allah sebut, hai Muhammad, engkau akan lihat Yahudi dan Nasrani nanti di zamanmu. Pada umumnya mereka pengkhianat, kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Baru terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawiyah atau pengajaran yang dapat diambil? Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan akibat Yahudi dan Nasrani mungkir janji, lalu kepada mereka ditimpakan beberapa azab. Pertama sekali, mereka mendapat laknat daripada Allah, mendapat kutukan daripada Allah. Dan yang kedua, hati mereka menjadi keras membatu. Yang pertama, Allah timpakan ke atas mereka laknat. Apa makna laknat? Ustaz tulis di sini. Makna laknat al-ib'adu wat-tardu minar rahmah. Allah jauhkan mereka daripada rahmat Allah. Allah jauhkan kasih sayang Allah terhadap mereka.
Itu makna laknat. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Wahai ibu bapa, khasnya ibu-ibu, jangan kamu laknat anak-anak kamu walau mereka nakal macam manapun." Nabi larang secara khusus, jangan laknat. Sebab laknat berarti minta pada Allah agar anak jangan dikasihi oleh Allah. Dijauhkan daripada rahmat Allah. Dijauhkan daripada syurga. Sebab syurga itu adalah rahmat. Yang kedua, akibat mungkir janji, Allah Subhanahu wa ta'ala kunci mati hati mereka. Keras membatu. Sehingga sukar mereka menerima hidayah atau petunjuk. Tak makan nasihat dengan kata lain. Itu sebabnya bila kita lihat ada orang yang apabila ditegur tak mau dengar teguran yang membina. Bila mendapat kritikan karena mungkir janji dalam manifesto ketika pilihan raya, lalu rakyat kritik, tak boleh dikritik. Kritik tangkap, kritik tangkap. Itu maknanya hati orang itu sudah keras membatu. Ekoran daripada mungkir janji. Allahu Akbar. Ustaz tidak tujukan ya kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Semua pemimpin macam itu. Andai kata punya sifat seperti itu, orang tersebut layak mendapat laknat Allah dan hati mereka akan keras membatu. Bila keras membatu, Pak Ustaz, itu sifat siapa sebenarnya? Boleh buat contoh? Keras membatu tidak boleh ditegur, itu adalah sifat orang kafir. Lihat ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan, kamu beri nasihat, kamu beri kritikan membina, atau kamu tidak beri nasihat, kamu tidak beri kritikan. Beri kritikan, tak beri kritikan, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Mereka tetap tidak mau beriman. Lalu apa sebabnya? Disebut pada ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Mengapa mereka bersikap demikian? Sebab hati mereka sudah terkunci mati. Telinga mereka juga tertutup. Mata mereka juga tertutup. Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar. Ayat Quran. Semua kita hafal. Ayat 6 dan 7. Rupanya tak suka menerima kritikan ini. Itu sifat orang kafir. Orang beriman tak macam itu. Kesan kutukan Allah kepada mereka dan hati mereka pula dijadikan keras oleh Allah. Karena sikap mereka yang gemar mungkir janji itu, maka muncullah daripada mereka beberapa amalan dan sikap yang buruk. Apa dia sikap yang buruk itu? Akan muncul disebabkan mereka mendapat laknat dan hati mereka menjadi keras. Ada 3 perkara dalam hal ini disebut oleh Allah.
Pertama sekali, mereka suka merubah perkataan Allah daripada tempatnya. Dengan kata lain, mereka punya pemahaman yang rosak terhadap ayat-ayat Allah. Sebagaimana golongan liberal. Allah suruh tutup aurat bagi wanita. Mereka kata itu hanya untuk orang Arab. Allah larang homoseksual. Mereka perjuangkan LGBT. Pemikiran mereka dah rosak. Akibat daripada mungkir janji dan mendapat laknat daripada Allah. Mereka takwilkan nama-nama Allah pada makna yang lain. Allah kata dia ada tangan, mereka kata tidak. Allah kata dia bersemayam di atas aras, kata mereka tidak. Allah kata Allah di langit, mereka katakan tidak. Allah di mana-mana. Ini termasuk ke dalam orang yang telah merubah perkataan Allah kepada makna yang lain. Hati-hati. Pahaman itu wujud dalam masyarakat. Apa sebab? Karena hati mereka dah keras. Mereka sengaja melupakan peringatan Allah. Mereka sengaja lupa dengan janji-janji mereka terhadap nabi-nabi mereka. Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi terdahulu sebut dalam kitab masing-masing akan muncul rasul akhir zaman yang ciri-cirinya begini, yaitu Nabi Muhammad. Rasul mereka sudah sebut, tapi mereka tetap tidak mau terima Muhammad. Karena mereka tidak mau agama mereka, legasi mereka berakhir, berpindah kepada orang Arab. Mereka tak mau. Sebab mereka sudah terlanjur declare bahawa mereka itu adalah the chosen one. Mereka lah orang yang terbaik, Bani Israel, kata mereka. Mereka tak mau terima Muhammad. Sebab bila terima Muhammad, mereka akan jadi rendah. Itu dia. Dan yang ketiga, kebanyakan mereka khianat. Kecuali sedikit. Sedikit sekali dari kalangan orang Yahudi, khasnya Yahudi, yang memeluk Islam. Kecuali Abdullah bin Salam dan saudara-saudaranya. Orang-orang Nasrani Kristian pula, alhamdulillah, banyak yang memeluk Islam. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maafkan mereka, hai Muhammad. Jangan balas kejahatan mereka terhadapmu dengan kejahatan pula. Jangan. Beri mereka kemaafan. Lihat tu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya bila kita menyampaikan kebenaran berdasarkan ayat Quran, hadis Nabi, orang tuduh kita macam-macam tuduhan. Menyebar ajaran sesatlah, inilah, itulah. Jangan marah. Jangan balas dengan memfitnah mereka. Tak perlu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah maafkan. Barangkali semua kita tahu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif
setelah angkelnya Abu Talib dan Khadijah, isteri kesayangannya, meninggal dunia, beliau mula diancam oleh masyarakat musyrikin Makkah. Baginda pergi ke Taif untuk mendapat perlindungan. Sampai di perbatasan Taif, Nabi dilempar dengan batu. Terpaksa Nabi berpatah balik ke Mekah. Di pertengahan jalan, Nabi ditawarkan oleh malaikat, "Hai Muhammad, masyarakat Taif begitu durhaka terhadapmu. Kamu dilempar sampai berdarah betismu, tumitmu. Aku disuruh oleh Allah untuk tawarkan, apakah aku angkat bukit ini supaya timpakan ke atas masyarakat Taif?" Nabi hanya menjawab, "Jangan." Nabi angkat tangan sambil berdoa, "Allahumma hdihim li'annahum qaumun la ya'lamun." Jangan malaikat, jangan binasakan mereka. Ya Allah, berilah mereka hidayah, sebab mereka buat itu terhadap aku karena mereka tak tahu, karena mereka jahil. Begitu seharusnya sikap pendakwah-pendakwah sunnah. Walaupun mereka selalu difitnah, terima saja dengan lapang dada. Terima dengan sabar. Ini yang akan kita jelaskan nanti insya-Allah pada hari Sabtu. Pada hari Rabu nanti. Kelas malam jam 9.15. Atau sebelah paginya. Yaitu muflis hakiki. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah agar berbuat ihsan. Sebab Allah berjanji, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik maknanya tidak mau balas kejahatan orang dengan kejahatan yang serupa. Buat baik saja. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir, ayat 14. Apa kata Allah? Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Ini ada orang yang mengatakan bahwa mereka itu orang Nasrani, Kristen. Ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah beri peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Dalam ayat itu, Allah menggunakan istilah ada orang-orang yang mengatakan kami orang Nasrani, Kristen. Kata ulama tafsir, Allah menyebut inna nasara, qalu inna nasara. Ada orang yang mengatakan kami orang Nasrani. Allah tidak menyebut dalam ayat itu minan nasara, sebahagian daripada orang Nasrani.
Tapi Allah sebut mereka yang berkata kami Nasrani. Ungkapan ini menunjukkan bahawa penamaan Nasrani itu hasil dari rekaan mereka. Semata-mata. Bukan istilah Nasrani itu datang daripada Allah. Itu sebabnya Allah berkata, sesungguhnya orang-orang yang berkata kami adalah Nasrani. Allah tidak kata orang-orang Nasrani. Tapi mereka yang berkata kami orang Nasrani. Ini memberi isyarat penamaan Nasrani itu bukan daripada Allah. Tapi mereka reka-reka. Selanjutnya Allah menjelaskan bahawa sifat Nasrani tidak banyak berbeza dengan Yahudi. Yaitu mereka sama-sama apakah Yahudi atau Nasrani sengaja melupakan janji mereka kepada nabi-nabi mereka. Sama ada Isa atau Musa, supaya mereka disuruh oleh Musa dan Isa mentauhidkan Allah dan ittiba'ur rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak semua rasul membawa ajaran agar umat masing-masing mentauhidkan Allah? Yes. Bukankah semua rasul menjanjikan pada umat akan muncul kelak rasul terakhir bernama Muhammad, ikuti dia. Tapi mereka mungkir janji. Inilah sebenarnya kandungan utama ajaran semua rasul, 2 kalimat syahadat. Sebagaimana yang Ustaz sebut, semua rasul bawa 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama serupa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, itu tauhid. Dan syahadat yang kedua semua rasul bawa. Cuma setiap umat sebutlah rasul masing-masing. Bagi umat Nabi Ibrahim, syahadat keduanya wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Mereka tak akan sebut Muhammad, tak sebut Musa, Isa, sebab mereka bukan umat Muhammad, bukan umat Musa, Isa, tapi umat Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah serupa. Yang kedua wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Sebab mereka umat Ibrahim. Umat Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah tetap. Syahadat yang kedua wa asyhadu anna Musa rasulullah, sebab mereka umat Musa. Demikianlah mengapa umat akhir zaman mesti ucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah serupa, sebab Tuhan yang kita tauhidkan itu, beribadat padanya tetap Allah yang Maha Esa. Bagi umat akhir zaman kita ucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena kita umat Muhammad. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, demikianlah lebih kurang 45 minit tentang topik keingkaran Yahudi dan Nasrani terhadap janji mereka. Ingat, pengajaran dalam kelas pagi ini bukan hanya tentang Yahudi Nasrani, tapi pengajaran yang dapat kita ambil dari pengajaran pagi ini, sesi yang pertama, juga untuk kita. Singkatnya, jangan mungkir janji. Bila mungkir janji, 2 akan dapat. Pertama, laknat Allah. Dan yang kedua, Allah akan kunci mati hatinya, keras membatu. Akhirnya susah untuk mendapat hidayah. Sebab hati dah tertutup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Ini gunanya kita belajar tafsir.
Ini gunanya kita belajar tafsir Al-Quran. Semua yang kita sebut tadi lengkap dengan dalil-dalil dan hujah-hujahnya. Tugas kita tidak lain, tidak bukan sami'na wa ata'na. Kami dengar panduan-panduan tadi dan kami taati.